Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul materi, utang pajak dan tarif pajak. Pengertian utang pajak. Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum, untuk melakukan sesuatu prestasi atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tidak melakukan hal itu, atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi suatu contact break, sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak lain di pengadilan. Secara yuridis, dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitor yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitor dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata berbeda. Perbedaan antara utang pajak dan utang perdata dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya. Sebab timbulnya utang perdata pada umumnya karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan, maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak dari pihak lain. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, perikatan yang timbul karena undang-undang saja, dan yang kedua, yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia. Timbulnya utang pajak. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhnya atau terjadi suatu tax ban atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomi wajib pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Apabila melihatnya timbul utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tax ban sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan atau tax ban, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan misalnya pengusaha melakukan impor barang, keadaan-keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak, peristiwa misalnya mendapat hadiah undian. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam yang pertama pembayaran atau penagihan pajak, yang kedua memasukkan surat keberatan, yang ketiga penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluarsa, dan yang keempat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sifat utang pajak. 1. Dapat dipaksakan. Artinya adalah bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan atau saat jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui surat paksa atau SP, surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP, dan pelelangan harta penanggung pajak melalui kantor lelang negara berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
yang telah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya. Dalam hal ini, pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. 3. Dapat ditagih seketika kasus. Kasus yang dapat dipakai alasan penagihan pajak seketika dan sekaligus yaitu A. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. B. Penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya. C. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan valid ataupun penyitaan harta penanggung pajak oleh pihak lain. Empat, mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain. Maksudnya yaitu, negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu atau preferen untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak di atas utang-utang yang lain. Dalam hal ini ada dua hal yang diperhatikan yaitu A. Pengertian utang pajak di sini adalah meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan. B. Hak mendahulu meliputi harta wajib pajak dan penanggung pajak. C. Saat hak mendahulu adalah pada saat penjualan melalui sita lelang, bukan pada saat penyitaan jangka waktu. Hak mendahulu tersebut adalah 2 tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, atau apabila telah ada penagihan dengan surat paksa, maka 2 tahun tersebut dihitung sejak diberitahukannya surat paksa. 5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Surat paksa adalah bersifat eksekutorial, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Eksekusi ini dapat dilaksanakan pada harta dan juga fisik penanggung pajak. Berakhirnya utang pajak. Pembayaran atau pelunasan. Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, dan giro, dan bank. Resepsi pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lainnya. Kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPH dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPH tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPH tahun ini, tahun berjalan. Penghapusan hutang. Penghapusan hutang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Hutang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK /03/2012, yaitu A. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, atau wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Daluarsa utang pajak terjadi karena melampaunya waktu penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan kebebasan batas ADLN. Pustakaan Universitas Airlangga. Skripsi utang pajak sebagai dasar permohonan paling.
Masluki Ihsanuddin 23 waktu terbentuk bulannya pajak. Batas daluarsa yang berlaku saat ini adalah A. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun, untuk pajak daerah adalah 5 tahun, untuk retribusi daerah adalah 3 tahun, untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. Tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Jenis-jenis tarif pajak. 1. Tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap atau tidak berubah-ubah, berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jadi, semakin besar jumlah yang terkena pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus Anda bayarkan, seperti contoh pada tabel. 2. Tarif pajak progresif atau meningkat. Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang meningkat. Setiap dasar pengenaan pajak meningkat. Jadi, semakin besar jumlah yang terkena pajak, maka semakin besar pula persentase dan pajak yang harus Anda bayarkan, seperti contoh pada tabel. Tiga, tarif pajak regresif atau menurun. Tarif pajak regresif adalah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase menurun. Setiap dasar pengenaan pajak meningkat. Jadi, semakin besar jumlah yang terkena pajak, maka semakin kecil persentase tarif pajaknya, seperti contoh pada tabel. 4. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak yang bukan berdasarkan persentase, melainkan berdasarkan jumlah nominal tertentu dan tidak berubah-ubah berapapun jumlah dasar pengenaan pajak. Jadi berapapun jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dibayar adalah sama, seperti contoh pada tabel. Pengelompokan pajak. Yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut lembaga pemungutannya. Pengelompokan pajak yang pertama menurut golongannya. A. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Konsekuensinya, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan membayar pajak adalah orang yang berbeda. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya. A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Tiga, menurut lembaga pemungutnya. A. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak terdiri atas pajak provinsi, contoh, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten atau kota, contoh, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Ayo peduli pajak, membayar pajak bukti cinta tanah air. Sekian dan terima kasih.